Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go and lie, but I already died. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriring salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Semarwan MSc. Kemudian yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Insinyur Siti Amanah MSc. Kemudian yang kami hormati para kadep dari Departemen Gizi Masyarakat, Ilmu Keluarga dan Konsumen, dan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang insya Allah akan bergabung bersama kita. Kemudian yang kami hormati pula Bapak dan Ibu dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Apakah reba Bapak-bapak, Ibu? Baji. Apakah reba? Apakah reba Ibu? Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan tertib acara hari ini. Oh ya, mohon maaf saya dengan Sri akan memandu kegiatan hari ini. Kemudian saya akan bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nanti akan ada sambutan dari dekan, kemudian ada sambutan dari perwakilan dari tim FKM Unhas, kemudian nanti akan ada pemaparan dari tim FKM Unhas terkait tujuan studi banding dan benchmarking yang akan diselenggarakan hari ini. Kemudian nanti akan ada diskusi mengenai implementasi penjaminan mutu. Selanjutnya ada diskusi untuk penjajakan peluang kerjasama Semarwan MSc. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi basidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita senantiasa diberikan kesehatan yang baik. Yang saya hormati tamu kita dari Unhas FKM, Bapak Profesor Dr. Hasanuddin Ishaq MSc PhD beserta rombongan. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga Bapak dan Ibu sekalian ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Dan yang saya hormati, saya perkenalkan Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Siti Amanah, kemudian Wakil Dekan Sumber sedang mengajar. Insya Allah nanti bergabung para ketua departemen untuk bersama dengan kita untuk diskusi di sini. Terima kasih kehormatan bagi kami dikunjungi oleh sahabat akademisi dari Universitas Hasanuddin yang sangat terkenal ya. Kita mengenal bersama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua walaupun baru semalam Pak ya, bisa menikmati Bogor ya. Mudah-mudahan tidak kena macet. Karena kemarin saya dari Tangerang ke sini ke rumah tuh 4 jam Pak.
Jadi kalau naik pesawat udah sampai mana tuh, Hongkong ya. Paginya juga 3 jam Pak. Aduh, udah melelahkan ya. Apa namanya? Jabodetabek tuh. Silakan. Ini Profesor Arya Hadi Darmawan, Ketua Departemen SKPN. Silakan, Prof. Saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Manusia, Ibu Wakil Dekan Dekan 1, para Ketua Departemen, teman-teman tim dari FKM Unhas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapat kehormatan diterima di Fakultas Ekonomi Manusia, dan suatu kebanggaan bahwa dengan keramah tamahan di pertemuan ini, saya kira ini memberi spirit kepada tim kami untuk bisa banyak mengambil ilmu atau manfaat pada pertemuan hari ini. Jadi kami di tim ini ada terbagi dua, dari tim gugus penjaminan mutu, kemudian dari tim indikator kinerja terkait dengan Renstra FKM Unhas. Jadi ada dua tim ini, dan untuk tim indikator dan itu terus kita perbarui dan terus kita tambah. Ya. Jadi semuanya tidak menggunakan, kita hampir departemen itu nggak ada lagi buku-buku dan kertas-kertas itu. Yang ada hanya ruang kerja, komputer-komputer yang ada. Kita komputer banyak sekali. Ya. Ya, termasuk video juga kita sediakan melalui YouTube sehingga publik secara umum juga bisa melihatnya. Tapi ada kalanya kita down, kita take down gitu ya, karena kita ganti dan sebagainya. Jadi tidak semua juga kita buka ke publik, tetapi yang ada di mata kuliah itu pasti terbuka untuk mahasiswa yang ada di kami. Semua mata kuliah di kami semuanya ada di sana. Kemudian kami punya HR portal, Bapak Ibu. Ini HR portal. Semua kegiatan, semua identitas seorang dosen ada di sana, termasuk surat nikahnya ada di situ juga. Ya. Jadi kapan dia menikah gitu ya, itu ada di sini. Ya, Bu Ana kan ada. Ya, ini ada kepegawaian, ada keuangan, termasuk dia punya dapat honor hari ini dapat honor 10.000, itu apa ada di sini gitu ya. Keuangan, jadi semua ada di situ. Ya, perpajakan, dana BPM kegiatan, ya. Mungkin termasuk pengabdian pada masyarakat. Coba ditunjukkan yang kita suka pengabdian pada masyarakat. Siapa nah ini Bapak Ibu. Ini dosen itu selalu kan Bapak Ibu punya sertifikat barangkali hadir di seminar. Itu diupload di sini. Karena ini mengandung penghargaan ya. Kemudian namanya yang fakultas yang bikin program bahan ajar, pengabdian, penunjang, data sharing, orasi ilmiah, sistem olahan persuratan. Profesor orasi. Iya, siapa itu? Bahan orasi dan kemudian video. Namanya Pak. Taruh di sini. Ya. Itu bisa diakses oleh se-IPB. Maksudnya gabung. Maksudnya semua milik. Riwayat pembicara, riwayat jabatan, termasuk jabatan non-akademik dan non-IPB, organisasi profesi pembimbingan, pengajaran lama, semua bisa ada di sini. Jadi kalau semua ada di sini, ketika kita mau akreditasi nggak lagi bubruk, kita nggak ada bikin panitia-panitiaan gitu. Semuanya sudah tinggal di download di sini. Ya. Paling-paling kita bikin lokakarya, konsolidasi data kan. Ya, standar 1, tata ngomong, mau bicara apa kan gitu, kita seperti. Tapi datanya semua ya, semuanya tinggal di-retrieve dari sana. Kemudian Simawa dalam rangka MBKM. Nah, kita punya integrasi ke Simawa. Jadi semua mahasiswa itu punya kegiatan
itu kita convert ke learning hours namanya. Jadi misalnya mahasiswa melakukan penyuluhan ke suatu desa sekian jam, itu langsung kita convert di sini. Itu nanti kalau berakumulasi sampai setara dengan 130 learning hours, maka kepada mahasiswa itu berhak mendapat dia berdomisili. Itu kan ketentuan nasional, Pak. Jadi sekarang kami sedang membangun sistem, setiap lulusan melaporkan berapa gajinya, sehingga kemudian kalau gajinya kurang dari 1,2 kali UMR yang misalnya di Bogor ini UMR 4 juta. Jadi kalau ada lulusan kami bergaji 4 juta saja, kadetnya gagal. Ya, karena dia harusnya mendapatkan 1,2 kali 4 juta. Berarti sekitar 5 juta. Kalau sudah 5 juta, wah langsung lega kadetnya. Termasuk Bu Ade, Pak Dekan. Kami dituntut sampai ke sana, Pak. Dan itu kita sedang bangun sistemnya sehingga semua terkontrol dengan baik. Nah, dengan ini gugus kendali mutu ini menjadi kita jamin. Kemudian untuk kehadiran dosen dan mahasiswa semuanya menggunakan ini. Jadi setiap mahasiswa masuk semuanya mencet namanya BAP ada di situ. Dosen masuk mengisi BAP namanya. Ya, jadi tidak ada lagi pakai tanda tangan absensi pakai kertas itu nggak kita pakai lagi. Kuota internet wifi. Menggunakan wifi, ya. Wifi. Dan IPB setiap ruangan wifi, ya, gitu Pak. Jadi begitu kami menjamin, barangkali ini adalah sharing pengalaman ya, barangkali. Arya Hari dan Mawan. Di sini juga telah hadir Pak Ibu Profesor Dr. Sri Ana Mardiati. Beliau Ketua Departemen Gizi Masyarakat yang sebidang dengan PKM ya, dan juga Sekretaris Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Ibu Alfiasari MSI. Mungkin ada sedikit tambahan dari ibu-ibu, saya persilakan sebelum nanti kita buka floor begitu. Dan juga dari Bu Alfia. Baik, terima kasih Bu Amana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu saya. Jadi mungkin saya tambahannya saja karena tadi semua itu sistem yang dibangun oleh IPB. Ya, jadi kami semua seperti itu. Mungkin ini bisa saya perlihatkan saja, misalnya yang diterangkan oleh IPB. Kemudian juga ini untuk pasca tadi sudah diceritakan belum ya? Belum, Bu. Baik, untuk pasca ini juga mungkin Pak Salam sudah tahu ya untuk sistemnya dan alumni pasca IPB. Jadi misalnya untuk ujian tesis begitu, kami misalnya baru menguji tesis baru selesai begitu ya. Jadi klik yang selesai, kemudian dicek ini semua. Jadi sistemnya sudah disediakan begitu. Ini kalau ini memang IPB dan pasca kalau ini yang mengembangkan sistem tersebut. Kemudian untuk sifat karir tadi sudah diceritakan oleh Pak Arya ya untuk sifat karir. Jadi misalnya kalau kadep ini akan memeriksa tadi karya ilmiah yang diusulkan untuk kebetulan saya sudah kosong ya, tidak ada sudah saya habiskan untuk validasinya, sudah beres. Nah kemudian juga ada ini yang SPMI yang dibangun oleh IPB, KPS begitu. Misalnya untuk karena sudah selesai ya akreditasinya. Ini ketua departemen karena harus ke sekolah putranya, jadi tidak bisa hadir. Salam hormat dari beliau. Kami mungkin menambahkan saja sesuatu yang memang selama ini berproses dalam sistem penjaminan mutu di Departemen IKK. Ini 19 dosen yang ada di departemen kami, 2 guru besar, termasuk yang memang masih punya PR sendiri begitu di FEMA begitu ya, karena kami juga termasuk departemen yang masih muda. Ini adalah supporting sistem kami untuk tenaga pendidikan. Nah, departemen kami sama dengan departemen SK. Konsiliasi untuk menyamakan data ke PDDikti itu kami selalu lakukan di akhir semester dan dikawal oleh IPB sendiri. Jadi kami prodi-prodi biasanya dijamin gitu ya, misalkan hari Sabtu gitu, kemudian prodi gizi, prodi SKPN, prodi ini gimana gitu. Jadi seperti itu. Kemudian di sistem inilah kami Bapak dan Ibu melakukan pemantauan. Misalkan
KRS gitu ya. Mahasiswa yang belum KRS itu bisa kami pantau, kemudian untuk mengelola data terkait status mahasiswa, kemudian perubahan kurikulum, mata kuliah, dan segala macam itu sudah kami sangat-sangat terbantu begitu ya. Jadi kami tinggal mengelola data, kami punya legal aspek begitu ya untuk menjalankan program studi. Nah mungkin menambahkan sedikit saja Bapak dan Ibu terkait dengan proses-proses yang kami lakukan terhadap dalam proses sistem jaminan mutu. Jadi kalau struktur organisasi sama, jadi saya sebagai sekretaris departemen merupakan koordinator dari gugus kendali mutu, dan itu disupport oleh kalau di IPB karena program studi S1 itu menempel begitu ya di departemen begitu, jadi ketua departemen itu sama dengan ketua program studi untuk S1 begitu. Jadi itu yang sedikit berbeda mungkin, tapi untuk pasca sarjana kami memiliki kaprodi sendiri begitu. Jadi untuk pasca sarjana begitu Bapak Ibu. Pertama untuk GKM-nya tadi ini, apakah itu di level departemen atau pada program studi? Maksud saya kan tadi disebutkan bahwa ada 3 departemen di bawah FEMA. Apakah GKM itu hanya 3 karena dia melekat di departemen tadi, ataukah ada 12 karena dia melekat pada IMLA Prodi? Iya. Itu yang pertama, melekat di departemen berarti. Iya. Berarti yang departemen yang membawahi sejumlah prodi itu bertanggung jawab terhadap seluruh prodi di bawah departemen itu selaku GKM-nya tadi ya. Iya, selaku penanggung jawab. Makanya tadi dalam kaitan dengan ketua prodi tadi juga ya, kalau dia di S1 dia dirangkap oleh ketua departemen, kalau S2 dan S3 baru ditunjuk oleh orang lain, dijabat oleh orang yang lain. Begitu kan secara umum ya. Iya Kak Prodinya. Baik, terima kasih. Kemudian yang terkait dengan waktu auditnya tadi ini, apakah ini waktu auditnya dia mengikuti siklus misalnya di akhir tahun akademik yang mencakup 2 TS misalnya 2 tahun akademik, ataukah dia di akhir tahun dia misalnya di Desember atau sekali awal tahun untuk merangkum kinerja di 1 tahun dari Januari sampai Desember. Idealnya setiap tahun. Ideal. Iya. Tapi tahunnya tahun akademik atau tahun akademik, tahun keuangan. Iya, tahun akademik atau tahun keuangan. Tahun akademik ya. Berarti di bulan Agustus pada kali semester ya. Ikuti semesteran ya. Kemudian yang tadi yang si manis itu dikembangkan di tingkat bukan di tingkat universitas. Ya itu tadi yang saya cermat karena di situ ada logo yang di bawahnya kan tertulis fakultas ekologi manusia. Berarti kalau kaitannya surat itu ke tingkat rektorat itu seperti apa mekanismenya Pak, selain yang maksudnya yang di luar dari Simanis ini? Jadi kita juga ya, jadi begini kami ini kan kalau di departemen ya, kami ini di departemen ini kan mengelola 1.000 mahasiswa departemen. Kami itu punya 1.000 mahasiswa 5 prodi. Nah itu kan surat sendiri internal itu tinggi sekali tiap hari. Nah itu kami klaster visi manis. Nah IPB ini juga mengelola 30.000 mahasiswa keseluruhannya, dan itu kita ada sistem persuratan sendiri, e-letter namanya. Sehingga setiap hari itu tadi tugas kadep itu adalah membuka email. Kadang-kadang email itu sampai ada 20 berderet-deret itu harus dibaca satu-satu. Yang kadang-kadang tidak terbaca juga Pak. Maka itu kami kadep itu suka dimarahin itu. Kenapa tembok ternyata nyelip gitu ya. Oh nggak kebaca. Itu karena tadi surat itu luar biasa banyaknya dari
datang tiap hari. Itu e-letter Pak. Termasuk kami bersurat ke Pak Rektor ya menggunakan e-letter. Jalurnya departemen lalu ke dekan nanti naik ke rektorat. Rektorat ke dekan ke kadep. Seperti itu Pak. Berarti si manis tadi ini itu berlaku di tingkat departemen atau di FEMA? FEMA mempunyai juga sendiri. Jadi begini, di dalam sistem administrasi kami itu kami kan mengelola 5 prodi ya Pak ya. Jadi saya ini sebagai kadep itu membawahi 5 prodi. Jadi ada kaprodi kan yang harus kita tiap hari ada direction, ada segala macam. Nah, khusus untuk S2 misalnya itu ada line of command itu yang naiknya lewat ke departemen misalnya ke dekan misalnya surat undangan coba dibuka Bu. Nah, terus rekapitulasi aja ya. Rekapitulasi BKD. Nah, ini contohnya ke semester genap aja. Ke semester genap. Dialihkan semester berapa atas nah itu ke semester genap. Nah, karena ganjil kan sekarang sedang jalan Pak. Kita lihat pada semester yang lalu setiap orang dapatnya berapa gitu ya. Nah, tolong nama ditunjukkan juga. Nah, ya, ini saudara. Kalau itu contohnya saya saja itu Arya Darmawan itu Bu. Nggak ada rupiahnya. Ya ini. Apa tuh pakai saya? Saya jelaskan. Oh, murni. Ya. Ya, udah misalkan aja. Jadi begini Bapak Ibu, ini angka ini bukan kami yang mengisi. Ini sistem tiba-tiba seperti ini. Tetapi di akhir untuk nanti di akhir kita diminta rapat oleh Direktorat SDM ya. Setiap kadep dikumpulkan untuk melihat satu persatu anak buahnya gitu. Karena ini masalah rupiah, ini masalah perjuangan kantong ini ya. Dan saya bisa diprotes ketika ada seorang dosen, kok saya kurang 200.000 misalnya. Itu bisa jadi bencana kan gitu. Bu Hana lihat aja nggak apa-apa lah dosennya nggak apa-apa lah. Enggak ya, saya fokus sekali ya. Jadi ini ada pendidikan murni, ada pendidikan terboboti. Dan kita itu di BKD itu kan kita harus melakukan 4 hal Pak. Pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan penunjang. Ya. Di dalam BKD kita itu punya minimum 12 untuk kewajiban ya, 12 maksimum 16. 12 dan 9 wajib untuk 9 wajib untuk pendidikan dan penelitian kan gitu. Jadi ini misalnya ini kita nanti kita lihat saja ini murni, ini diboboti karena tadi ada yang misalnya dia mengajar di vokasi ada tambahan sedikit pengalinya begitu ya. Jadi diboboti ini. Jadi maka itu ngajarnya mungkin sama tapi kemudian terboboti jadi agak tinggi karena dia mengajar di tempat yang agak basah gitu. Ya gitu. Ya, tapi kalau dia ngajarnya nggak tempat basah sama gitu kan. Ya. Lalu penelitian. Biasanya di sini nih yang kita berjibaku karena ini penelitian kan harus indeks Scopus dan sebagainya ya, ini bisa direpot. Dan hanya publikasi Bapak. Ya. Penelitian tidak bisa dimasukkan tanpa publikasi. Tanpa publikasi, maka itu kita berjibaku. Maka itu kita habis-habisan tentang masalah Scopus itu ya. Kemudian PPM, ini ada yang 0, ada yang 0, ini jangan ditiru kalau 0 ya. Nah, jadi harus ada lah angkanya ya. Harus ada. Nah, ini kemudian Bapak Ibu kita lihat BKD murni di sini, lalu ini terboboti. Kita tadi Bapak kan menanyakan yang lebihnya. BKD lebih di sini. Di kanan lagi terus ke kanan. Nah, ini ada namanya mana itu? Beban lebih ini. Nah, beban. Ini yang tadi yang berurai air mata karena dia tidak punya dapat apa-apa kecuali pokoknya yang penting dia lolos sehingga serdosnya aman gitu. Ya. Tetapi yang agak bergembira dia adalah yang BKD lebihnya. Lihat tinggal dikalikan dengan 1 juta ini Pak. Ya. Berarti ini dapat 12,85 juta. Siapa? Yang atas terus. Ada yang banyak. Ada 17 juta. Terus ada 18 di atas tadi. Ya, ada yang 16 ya.
Tapi kita lihat rata-ratanya aja Bu Hana di bawah. Rata-ratanya sehingga kantong kita bisa kelihatan. Ini rata-ratanya 8 juta. Ya. Dan pertanyaan saya lagi ya. Kan ini tadi ada beban lebih. Ya. Beban lebih itu lebih dari mengajar kan pasti. Iya. Kalau lebih penelitian, pengabdian, apakah Bisa masuk semuanya. Ini kan 4 itu Pak yang mendukung apa ini kan 4 itu. mengajar Ya. Oh maaf, ini penelitian dan pengajaran. Ya. Maaf ya. Iya ya, penunjang dan pengabdian itu tidak menjadi Jadi faktor. kelebihan ini dari SKS mengajar dan atau pendidikan dan penelitian. Ya, pendidikan dan penelitian aja Pak. Iya. itu publikasi ilmiah. Ya. Oh. Jadi penelitian yang diunggah di sini sebagai bukti adalah publikasinya. Iya, yang sudah terlink, Iya. bukan saya. Iya, betul. Nah tadi sudah link ke Sipakarya. Ke Sipakarya, betul. Iya. Iya. Dan mungkin setelah ini kami membutuhkan mungkin nama-nama teman sejawat yang akan kami save untuk nanti ke depan jika memungkinkan kita berkolaborasi untuk melakukan sebuah riset tidak hanya dari Departemen Gizi Masyarakat tapi juga dari departemen lain. Saya kira kami membutuhkan list itu sehingga nanti kami ketika mau menyusun sebuah proposalnya nanti akan kami lemparkan ke fakultas kami menyampaikan bahwa di FEMA itu ada jurusan seperti ini dan saya kira memungkinkan untuk kita berkolaborasi gitu ya jauh riset. Dan satu tambahan terkait dengan jurnal saya kira juga bisa demikian Bu, kami di GISI juga ada artikel jurnal yang kami kelola, jadi saya kira itu sangat memungkinkan ya Bu barter karena diharapkan kan penulisan dari luar itu lebih banyak daripada yang dalam sendiri. Ya. Kalau kami sementara proses Ibu, jadi belum sinta kami. Jadi sudah mengusulkan mudah-mudahan tahun ini. Jadi sementara proses sudah lolos evaluasi yang untuk GISI ya Bu, lagi di review sekarang. Tapi kalau yang yang fakultas punya MKN itu kami sudah sinta 2. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia MKN. Iya MKN. Iya. Itu. Jadi saya kira memungkinkan untuk hal tersebut. Mungkin itu singkat dari saya Bu Aman. Ada tambahan? Menarik ini sistem informasi. Saya kira mungkin perlu kita ada pendampingan, cuma kan ini sekarang kalau sistem informasi itu ada di level fakultas dan di level UNHAS. Memang komitmen daripada rektor bahwa seperti persuratan menggunakan kita baru di rektor baru ini. Jadi rektor baru ini mudah-mudahan bisa dimulai pada masa rektor baru. Kemudian kalau kami di level fakultas ini terkait dengan supaya tidak kewalahan ini teman-teman ini di dalam reakreditasi masih datanya digital tapi aksesnya manual. Jadi belum merupakan sistem informasi. Jadi mungkin nanti kami akan banyak belajar mengenai sistem informasi. Saya kira itu mengenai. Silakan kapan saja Pak mau undang kami. Iya siap. Iya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas diskusi yang menarik. Mudah-mudahan kerjasama antara UNHAS dan IPB atau FKM dengan FEMA bisa terjalin dimulai dari diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai melalui kunjungan tim dari FKM UNHAS ke FEMA hari ini. Baik, selanjutnya adalah penyerahan plakat yang akan disampaikan oleh tim dari UNHAS, dari FKM UNHAS kepada FEMA. Tapi menunggu dulu, tadi Pak Dekan info akan kesini lagi, tunggu sebentar. Oh iya. Di ruangan. Sudah bisa. Kalau baik,
Baik. Ya, baik, kita sambil menunggu Pak Dekan, Bapak Ibu silakan boleh. For pain once a fool. Now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care.